Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam forum terbuka ya, Mas Habib saya kira salah satu saksinya lah, bahwa beliau merasa 2 kali pilpres kalah karena nggak ada Caimin di situ. Disputing ini Kalau ya. saya nggak keberatan 35, karena memang secara ilmiah nggak ada basis untuk mengatakan cawapres itu harus 40. Punya pemahaman. Nih. Pak Jokowi itu tidak menginginkan Gibran jadi wakil presiden. Oh. Kalau menurut saya pribadi ya, kecuali Pak Jokowi yang saya kenal berbeda. Apa yang terjadi ini kan bukan hanya dialami Pak Prabowo sendiri kan, capres-capres yang lain kan kurang lebih sama, ada dinamikanya masing-masing. Tapi kan ada 2 langkah-langkah dari Partai Gerindra dan Pak Prabowo nih. Misalnya tadi membuka diri dengan sangat baik dengan Pak Erik sehingga akhirnya muncul persepsi Prabowo. Enggak, kalau Erik. agak membuka diri itu yang agak dikhawatirkan. Iya. Karena membuka diri itu bisa mengundang orang makan. Nah, ada teman kita yang suka makan. Nah, Dan itu lagi dia. enak-enaknya makan. Yang Ya, kedua- itu tadi. Enggak, Nah, maksud saya itu betul. loh. Dan Itu yang loh, kedua, Anda harus Prof, hati-hati nih. MK ini kan juga partisipannya kan juga banyak kader Gerindra juga. Artinya kan ada 2 langkah. Ada bukan. Iya, Ada, bukan ada banyak, 2 move. ada. Iya, ada bersama iya. Anda ini partai-partai suka lain. nambah-nambahin. Artinya Ada 3. partisipan. Ini kan 2 langkah yang 2 kali ya, juga 2. agak serius ini. 3. Emil Mas Dardak Yoga. kan dari Untuk- Demokrat. Iya. Garuda 2. Gitu Ya kan? karena itu kita pegang Satu dari komitmennya Sumatera Barat, satu dari Lampung. Pak Prabowo. Pak Prabowo kan berkali-kali menyampaikan dalam forum terbuka ya, Mas Habib saya kira salah satu saksinya lah, bahwa beliau merasa 2 kali pilpres kalah karena nggak ada Caimin di situ. Ya. Itu disampaikan waktu deklarasi 13 Agustus. Dalam kesempatan yang lain beliau juga menyampaikan tanpa PKB rasa-rasanya kita akan mengulangi peristiwa yang pernah terjadi 2 kali pilpres. Gitu. Saya termasuk yang meyakini Pak Prabowo kesatria saya kira akan pegang janji. Dan suatu saat Pak Prabowo pasti akan menunjukkan warnanya berhadapan dengan apapun gitu. 2 hal tadi tidak mengganggu ya. 2 presiden tadi itu. MK dan keterbukaan tadi itu. Ya mungkin dirasa banyak pihak termasuk mungkin di teman-teman Gerindra nganggap itu sebagai opsi-opsi wajar ya. Tapi kan kita lihat aja endingnya seperti apa. Tapi prinsipnya sekali lagi proposal PKB tunggal dimanapun koalisinya Caimin sebagai capres dan cawapres. Nah, berarti PKB untuk posisinya dengan tawaran PDIP ini, posisi tawaran PDIP di mana? Maksudnya? Yang mana tahan tadi nih? Mana tahan tadi? Mana tahan kalau kita digoda terus. Cawapres dan Ya serius. kita apresiasi Dedi melalui Mbak Puan. Puan menyampaikan itu gitu. Karena memang yang Tapi- diberi kewenangan Mbak Puan. Tapi posisinya ya Pak, kita masih nunggu teman-teman dari Gerindra. Oh gitu nunggu. Berarti dicadangkan opsi ini tetap ya? Oleh PKB. Kan masih cair, politik dinamis. Sabar dulu kawan. Ini dia belum tahu tertutup apa terbuka aja udah bicara cadangan. Nggak Udah bisa, bicara kita Makanya nggak aku tahu. bilang ini semua lurus, tapi lagi parkir sama lihat kiri kanan. Ya. Iya. Jangan baru persimpangan ngerti, Bang. jalan. Iya, iya. Nggak, ini saya mau terus. Ini. Nomor urut tuh belum ada. Belum ada. Masih DCS. Ya. Oh iya iya iya. Sesuai Yang abjad lima nih tadi. Mas ini. Nggak, balik yang tadi dong. Kita mana tahan, Iya. kita mana tahan Faida, kalau tadi. terus digoda. Partai pemenang pemilu. Ya. Hah? Kita mana tahan kalau terus digoda? Partai pemenang pemilu digoda partai Pemenang pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu. Faida ya tadi. Kalau digoda partai pemenang pemilu. Top juga. Tapi Gus kan biasa. godaan Ya, ini dipastikan godaannya Bang. Godaan Dipastiin. Dedi mau kayak apa? Dengan Oke. proposal tunggal PKB tadi itu. Nah, kan, Kita saya kan mau punya godaan historis, psikologis, ya toh banyak sekali ideologis. Godaannya banyak banget. kalau godaannya itu tidak hanya datang dari partai pemenang pemilu, tapi pemenang pemilu dalam arti personal misalnya. Iya kan? Presiden. Enggak mesti.
Personal yang menang pemilu lah gitu. Siapa? Pak Jokowi salah Ya satu. itu salah satunya. Siapa? Pak Jokowi salah satu. Salah Wali satu. Kota Solo. Ya, Salah pemenang. duanya. Salah dua Iya. pemilu kada. Iya. Ya. Ya, Inilah jalan dah lurus dibikin tersesat. Ya, saya tuh mau melurus-luruskan jalan. Iya. Saya mau melurus-luruskan jalan. Jangan-jangan yang mana tahan bukan PKB-nya, tapi pemenang pemilu yang lain ini. Enggak, bukan. Kalau itu harus ada pengorbanan. Nah, pelan-pelan nih. Karena sudah akan membuat kontrak berdua. Dan kalau bisa cepat dideklarasikan, gitu ya. Tiba-tiba digoda oleh pemenang pemilu. Yang Dan? mengatakan, Ya. ini sebaiknya Prabowo sama Gibran. Ya kan? Oke. Tegak lurus nggak dengan godaan pemenang pemilu? Proposal kita tunggal dimanapun koalisinya. Oke. Kalau Oh, jadi nggak walaupun ada- pemenang pemilu mengatakan sebaiknya Prabowo Gibran, tapi tetap PKB bilang enggak, Ya. tetap Prabowo Caimin gitu ya. sampai hari ini begitu. Sampai Oke, hari ini ini. keren nih. Prof. Jadi minggu lalu iya benar. Hari ini Per sebentar dua, lagi habis loh, 3 jam lagi. iya, jadi per 1 Agustus. Oh. Terus, ya kan? Bahwa kalau misalnya Presiden mengatakan Prabowo Gibran. Gibran, PKB tetap Prabowo Caimin. Kalau lulus MK. Gitu ya. Persis. Dan kalau Mas Gibrannya mau. Iya, iya enggak kalau Iya kan? kalau Nggak nolak Meskipun juga. katanya Bang Iya, Deddy ini enggak nolak. Tapi Mas Gibran punya pendapat nih soal MK. Yaitu Ya kita dengar dulu. Ada video. oke. Ini lebih pasti kalau Polisi RW gimana? Gugatan ke MK soal usia ini gimana? Saya udah sama Budi udah bikin Ya nggak tahu, yang menggugat kan orang lain. Saya Nggak. nggak tahu apa. Ya pasti. Iya, pasti. Saya nggak bilang Mas Gibran tahu apa-apa juga. Saya nggak bilang Mas Gibran terlibat mengotaki Iya, dan menggalangi itu nggak, pasti nggak mungkin. Ya. nggak. Orang pasti nih. Iya, Orang kami yakin. Yakin. Nah, kami udah bikin konten berdua Silakan. soal itu dan punya state bahwa 40 tahun tuh nggak ada argumennya. Apa argumennya 40 tahun? Iya, dewasa 40 tahun. Iya. Terus kalau di bawah 40 tahun apa argumennya? Iya, sekarang CEO startup umur 30 tahun bahkan ada yang 20 tahunan udah Banyak. megang ribuan orang gitu. Bahkan Mas Gibran dulu waktu usaha juga megang ribuan orang di usia. Intinya apa? Nah, 40 tahun. apakah 40 tahun itu sesuatu yang relevan nggak sih untuk persyaratan menjadi pemimpin negara gitu? Aduh, pertanyaannya. Enggak, intinya kalau dari diri saya ya. Saya kan ini 35 nih, 35, 36. Saya juga baru 2 tahun masuk politik. Ya memang benar banyak yang harus dipelajari. Banyak yang harus dievaluasi, banyak yang harus kita tiru dari senior-senior kita. Itu. Tapi ya zaman banyak berubah. Nah, itu. Kesempatan kita di situ. Zaman banyak berubah. Ya. Diartikan sendiri lah. Dan di awal video ada lagi. enggak di awal videonya. Pak Idam, kasih Pak Idam. Enggak ada. Enggak, lu kita Pak lupa Idam potong. ada yang di awal video enggak? Kita lupa potong. Nanti nonton aja di YouTube channel Iya, Total iya, Politik. iya, ya. Mas Gibran bilang gini, kalau untuk berkompetisi, Ya. saya lawan senior partai pun juga nggak Berani. takut. Itu ada di awal video, tapi konteksnya Iya. soal pencalonan dia jadi wali kota gitu. Kalau soal kompetisi, Iya. saya lawan senior pun nggak takut lah intinya gitu. Sanggup, Ya, berani. Ini kompetisi kok Waktu itu ditanyakan tentang wali kota. tentang wali kota. Intinya Tentang- apa? Iya. Ya, iya, pokoknya ini dulu, oke. Ya, Prof. Ege gimana Oh, iya. menerjemahkannya kan? Berarti makan nikmat. Enggak ada. Kalau saya mau memastikan 2 hal, saya sependapat dengan Anda. Bahwa memang ini peristiwa makan ini benar terbukti. Suka makan. Suka makan termasuk kalian berdua suka makan sebetulnya. Betul ya? Suka makan. Jadi kalau ada yang mengundang Itu kami yang bayar. apa? Supaya nggak gratifikasi. Gratifikasi jadinya ya? Enggak lah. Ini makan saling bayar sendiri lah. Enggak, cuma begitu ada yang mengundang makan bisa terjadi masuk. Karena sama-sama hobi makan. Satu sudah terbukti. Yang kedua, apapun kalimatnya, pernah terjadi kalimat lain yang juga mengatakan begitu. Betul nggak? Nanti coba dicari. Nggak peduli saya copres. Akhirnya maju. Dan ini ada tambahan. Ini ada tambahan nih khusus yang bagian ini. Tapi kan zaman berubah. Itu belum ada dulu. Silakan diartikan. Dulu belum ada itu. Sekarang ada.
Belum berubah zaman dulu ya, Bro. Dulu waktu dulu nggak ditambahkan loh Padahal kalimat. tanpa dia sebut pun ya zaman emang berubah kan? Ya nggak, maksud saya pada waktu dulu nggak ada kalimat, tapi kan Zaman zaman berubah. Sekarang sudah ada kalimat, tapi zaman memang berubah gitu. Saya rasa oke nih. Gimana Pak? Oke. Oke. Suka makan. Betul, agak Nggak- setuju nggak sama akan nolak, postulatnya tidak akan Bang Deddy nolak. tadi. Apa? Tidak Nggak akan nolak, menolak. nggak nolak. Oke sama dengan tidak nolak. Ya, tidak Ya, nolak. nggak nolak belum tentu setuju juga. Oh kan? ya, belum tentu, ya. Masih ada probability. Ya. Nggak Cuma nolak. lagi enak-enaknya sekarang emang itu kita harus akui kan. Nggak nolak. Nggak nolak. Mantap Mas Gibran. Agak terdiam yang di tengah ya, karena punya pengaruh dan akibat. Serius barang ini kata Pak Sudani. Hah? Gue pikir nggak mau. Ternyata berubah. Belum zaman. nonton yang ini ya sebelumnya Mas ya? Udah, aku udah Oh nonton. yang ini sudah ya? Udah semua Mas nonton. Gibran NU nggak, Mas? Itu pertanyaannya diganti, Bro. Mas Gibran dekat nggak sama Ideologis ya. Tapi kalau mau membela ya, harus ada yang membela Pak. Ya. Jadi kita aman. Enggak, penting kan? Udah disclaimer Setuju dulu. nggak bahwa kita membela? Setuju. Supaya aman. Ya. Ya. Selalu Prof Ege ngikut-ngikutin kita ini. Supaya aman. Yaitu, apa salahnya 35? Amerika 35, Sama kayak kata Pak Prabowo. Filipina 40. Ya kan? Hmm. Apa salahnya 35? dong. Sama kayak Pak Prabowo dong tadi. Apa tuh? Mana tadi? Aduh. Iya. Ada Pak Prabowo bilang, apa salahnya 35? Jangan lihat usia. Oh bukan, kalau jangan lihat beda, usia beda. 17. Nggak bener loh. Kalau jangan lihat usia 17, yaitu begitu Anda berhak memilih, maka Anda berhak dipilih. Nah itu logikanya. Karena Anda bisa memberikan suara, maka Anda berhak juga mengelola suara orang. Tapi kenapa 35? Ada beberapa negara yang melakukan itu. Gitu. Nah pertanyaan kita, salah nggak kalau 35? Kenapa kami, Bro? Bukan nggak Anda berdua yang makan bersama? Loh, kan Yang dia makan udah bersama zaman dulu. berubah. Enggak, Dan- pada waktu Anda makan bersama, terpikir nggak 35 itu salah apa enggak? Ya, yang benar aja kita nggak tahu yang mana, Bro. Apalagi yang salah. Ini dalam kita lagi nyari risalah rapat Kan tadi itu kan gimana? gitu kan? 35 kan? Tadi ditanyakan juga. Umurnya 35. Ya. Iya, betul. Nah, Ya. ini kita tanya Bang Deddy. Salah nggak Bang lu 35? Yang menentukan MK. Oh. Itu kan undang-undang kita ya. Nanti yang menentukan apakah 35 itu apa namanya usia yang wajar untuk mengelola negara sekompleks Indonesia, ya itu nanti Mahkamah Konstitusi. Kalau itu salah juga nih. Ya. Ini kita berbeda. Tapi kalau undang-undang sudah jelas menyatakan, kami kan DPR, Ya. undang-undang menyatakan minimal kan 40. Kalau ini salah nih. Ya. Gitu. Kalau yang begini salah nih. Begini Der. Salahnya kenapa? Supaya lurus nih Der Oke. ya. Kan undang-undang itu dibikin oleh pemerintah bersama DPR. Antara lain meminta-minta konsultasi publik gitu ya. Ada apa enggak di daftar absen ada gitu. Ya. Lalu mereka bersepakat 40. Ya kan? Tiba-tiba ada persidangan yang mana warga negara yang kebetulan dari kader-kader apa, tapi warga negara tuh posisinya. Ya, iya dong. Dan kemudian pemerintah dan DPR ikut didengarkan suaranya kan oleh MK. Sebagai para pihak. Ya kan? Kemudian mereka berdua ini sepakat dengan mengatakan, ya terserah ke MK lah. Ya kan? Kalau kami nggak ada masalah dengan 35. Kurang lebih begitu loh. Yang satu mengajukan. Nah, kalau itu nanyanya ke Habib, jangan Iya, ke saya, bukan. karena dia mewakili Iya, DPR. kurang Ya, lebih ya, begitu. Sampai MK menanyakan, kok kalian berdua itu rasanya nggak ada masalah dengan 35 gitu. Nah, artinya di sana MK nanti tidak akan memutuskan, ya kan, kecuali menyatakan gini, kan kalian berdua yang bikin undang-undang, pemerintah, DPR, dan konsultasi publik. Sekarang warga negara mengajukan, pemerintah dan DPR yang didengar keterangannya mengatakan nggak apa-apa 35. Ya kami balikin aja ke DPR. Kalian ubah aja sekarang. Open legal policy. Bikin aja 35. Kalau Karena MK ya kan mengatakan ini kalian yang bikin undang-undang Rule of the game ya. ya sudah bilang 35. Kami nggak akan bikin keputusan 35 apa enggak, balikin aja kepada kalian. Nah, kalian segera bikin apakah bentuknya perbaikan undang-undang atau undang-undang baru yang langsung disahkan yang di situ langsung menyatakan 35 boleh gitu. izin, Bro. Ini Ya. kalau saya boleh jadi Harus, ya. narasumber sedikit Ya. nih. Ya harus. Kalau saya dulu pernah ikut mengajukan ke MK, tapi Ya. undang-undang pilkada. Oh iya kan? Masalah usia juga. Iya. Usia calon gubernur. Hmm. Waktu itu kalau kawan-kawan
PSI juga mengajukan. Iya, kawan-kawan yang sekarang mengajukan usia capres cawapres ini kan tujuannya anak muda diberi kesempatan, Bonus demografi. bonus demografi dan lain-lain. Kalau saya dulu enggak. Apa relevansinya batasan umur? Iya kan, Ini, itu. ini mens rea ya? Iya, kalau anak-anak muda yang ini. sekarang nih. Ya, kalau gua dulu nggak gitu. Apa? Kawan mau Biar maju. kawan maju pilgub aja. Dulu umur kurang. Nah ini agak lebih bagus, ini agak lebih nyata nih. Ini agak lebih lurus. Saya jujur aja, Pak. Ini agak lurus nih. Kawan dulu Pak. Lebih jujur dia. Tapi tentu Yang saja ada dibungkus dengan argumentasi. dengan Ada. hal-hal Nah, tadi. ini lebih jujur Iya. nih, keren nih. Biar ada kawan maju jadi cawapres. Iya. Ya ini agak Kalau jujur. saya sih Cagup, cagup dulu. Enggak mungkin sekarang. Enggak, ini yang dulu, Pak. Oh yang dulu, Hasilnya. saya pikir sekarang. Hasilnya Iya, waktu itu open legal policy. Karena dulu pernah diuji undang-undangnya. iya. Iya. Tapi kalau ini kan belum pernah diuji nih. Yang capres-cawapres ini kan belum pernah diuji. Cuma uniknya para pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang itu Menyerahkan. sudah sepakat di depan hakim MK. Ya kami silakan aja, kami nggak keberatan dengan 35. Loh MK bilang, kan situ yang bikin undang-undang. Dan kalian nggak keberatan dengan 35, udah nih kami balikin deh. Kalian betulin sendiri aja. Ya kan? Jadilah kemudian undang-undang. Nah sempat nggak itu dalam waktu-waktu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh, nggak mungkinnya Jadi di sini. kalaupun ini mau terjadi perubahan itu harus melalui MK. Hmm. Ya, jadi tidak ada jalan lain. Hmm. Kalau kita kan jelas apa namanya undang-undang sudah mengatakan 40 tahun. Ya, kita tidak melihat urgensinya atau Tuh, katakanlah betul nggak tuh? iya, Baca tuh. ya betul. Sudah DPR dan memberi pemerintah beri Bang sinyal. Habib itu, Bang Habib. lah itu kan Mas Habib interpretasi. yang tahu, Mas Habib Itu yang kan tahu. menyerahkan ya. Habib yang membacakan di MK ya kalau nggak salah. Atas nama DPR. Iya, Ya, tim kuasa. tuh. Jadi saya boleh ngomong? Harus. Dari tadi kita tunggu dia Dari tadi udah liar Ini yang benar, ini yang benar. Nggak boleh terlalu humble, Pak. Mikrofon harus direbut. Ini yang benar nih. Ini yang benar. Ya. Jadi saya kan tim kuasa DPR di MK. Itu masing-masing fraksi diwakili 1 orang. Oke. Dan ada 5 pimpinan Komisi 3. Ya. Saya sekarang pimpinan yang 5 itu ya. Iya. Nah, petitum itu menyerahkan sepenuhnya kepada MK. Ya. Itu sebenarnya petitum yang sangat-sangat standar Ya. dari semua uji materi. Ya, ya. Ya kan, kalau ada perdebatan di antara Kami tim serahkan ini, kepada ya kebijakan kan, hakim yang mulia. di Itu tengahnya ujungnya. itulah petitum yang tengah Iya. yang kami sampaikan. Gitu. Jadi kemarin konteksnya yang mulia Saldi Isra menanyakan, mengapa tidak kalian bikin saja undang-undang? Ya, Bertanyanya ke saya. ya. Saya katakan bahwa saya di sini ya tidak dalam kapasitas mewakili DPR untuk menyampaikan soal penyusunan undang-undang. Saya sebagai tim kuasa hukum memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan keterangan DPR sebagai tim kuasa DPR. Ya. Nah, kan diundang dan memang di peraturan MK di Undang-Undang MK seperti itu. Dalam Ya. setiap uji materi kan kita Ya. ditanyakan. Itu yang kita sampaikan. Jadi apakah baiknya diproses di prolegnas dan lain sebagainya, saya tidak dalam kapasitas menyampaikan Ya, ya. itu di situ. Tapi Anda kurang lebih nangkap maksud saya. Kalau jadi MK, kan MK bingung kan? Ini diajukan judicial review. Lalu kalau orang mengajukan judicial review biasanya yang membuat undang-undang mempertahankan. Betul kan? Kan waktu dibuat Makanya undang-undang itu dengan saya segala sampaikan Iya, itu iya. tadi, Iya ya nggak? kan? Itu pola yang sangat umum bagi kami tim kuasa DPR di MK. Enggak, waktu saya presidensial threshold enggak gitu. Yang saya alami di periode ini, ya kan? Seluruh DPR bilang, "Dah." Mempertahankan di keputusannya. periode ini, ya kan, ketika saya masuk tim Iya. ini, begitu cara kami bekerja. Kalau ada yang kita debatable dan lain sebagainya, Iya. udah kita nggak usah ngotot-ngototan dah, kita sampaikan kurang lebih begitu. Padahal bapak-bapak dan ibu yang buat undang-undang itu. Ya, Jadi artinya waktu dalam buat undang-undang itu agak ya, sotoy juga gitu ya, santai aja gitu. Nanti macam-macam kalau juga. ada Ini masalah, Kita nggak mungkin kita kan sudah menyediakan memang MK sebagai saluran untuk menguji Oke. atau bahkan orang yang punya pandangan berbeda.
Dan saya kira tadi kan Habib sudah menjelaskan bahwa kalau ada perbedaan ya di mereka di Komisi 3 atau di pimpinan DPR itu menyatakan ya itu terserah kepada MK. Perbedaan juga terjadi pada waktu sistem pemilu terbuka tertutup kan. Akhirnya masing-masing partai turun sebagai para pihak ya Bung Habib ya. Karena ada perbedaan. Di situ saya tertarik. Pada bagian ini kenapa PDIP nggak turun? Apa? Nggak turun di PDIP. Kita menyerahkan pada hakim Jadi Mahkamah gini. Konstitusi. Nah, Jadi bukan sebagai para pihak. Nggak, gini. Bagian ini tuh maksudnya Sebagai MK. para pihak. Ini soal ini Iya. usia. Saya mau sampaikan. Ya. Kita kan kemarin karena terlalu keras kita bicara nggak ketemu, Ya. ya kan, yang soal tertutup terbuka. Ya. Lalu dengan bijaksananya dipimpin Mas Bambang Pacul, Ya. udah deh, boleh teman-teman ajukan, tapi beri kesempatan kami fraksi PDIP juga menyampaikan kami. Ya. Akan tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak dikenal yang format seperti ini. Oke. Ya, karena itu harus dikesampingkan. Karena itu belajar dari perkara yang sebelumnya itu, sekarang kita kembali ke format itu ya, kita serahkan saja ke Format standar. ya format standar. Ya, kalau tengah-tengah ya udah deh serahkan ke MK. Udah best practice lah di DPR. Kira-kira Tapi gitu. bayangan idealnya Prof. EG harusnya Bang Habib sebagai pembuat undang-undang ini produknya Iya. mendefend produknya itu sendiri gitu Iya, kan. iya. Bukan menyerah di garis start gitu maksudnya. Iya, enggak, artinya kalau begini dalam logika saya MK nanti nggak bikin keputusan, serahin ke DPR. Kan kalian udah sepakat nih, ya kan? Bikinlah undang-undangnya. Nah, cukup nggak waktunya gitu? Atau mengabulkan, ya, mengabulkan yang mengatakan pasal itu atau membatalkan juga. atau menolak, Menolak, seluruhnya. ya, menolak, Ya. ya. Ya kita serahkan kembali Ya, kepada nah itu. yang mulia. Ya, ya. Iya, ini game changer juga nggak Prof? Apanya? Game changer nggak nih? Game changer ini yang duduk di persimpangan jalan aja antara tertawa dan tidak nih. Jadi gimana? Ya ini game changer kalau ada Hunger Games. Iya. Enggak, ini kan masih awal kan. Ini masih awal ya. Saya kira tahapannya masih panjang. Tapi tadi judulnya sih menurut saya kurang pas ya. Ya. Memberi sinyal ya faktanya yang terjadi seperti itu. Iya. Menyerahkan DPR-nya ya, yang versi pemerintah. Kalau ini usia minimal capres cawapres digugat. Gibran misal umur muda dipilih ya. Iya. Misalnya umur muda dipilih ya, gitu. Oke. Apa itu kalimat yang di bawah? Enggak dong, Iya dipilih ya Apa? apa gitu. Kita lengkapi dulu coba. Lengkap-lengkapnya nih. Iya, iya, Nih. Judulnya harus diluruskan ini. Oke, tapi Biasa. sikap kita mau tanya sikap partai-partai kali ya. Oh, iya, terhadap disputing ini. Kalau ya. saya nggak keberatan 35. Karena memang secara ilmiah nggak ada basis untuk mengatakan cawapres itu harus 40. Dan di beberapa negara dibuat 35. 2003-2008 kita 35 ya. Iya. Nah sekarang dinaikkan jadi 40. Iya. Ya Dinaikkan kan? 40. Kan Di logik. 2017, Pak. Ya. Naik ke 40-nya Iya, 2017. iya Undang-Undang 17 2017 ya kan. Undang-Undang Pemilu Iya. mengatakan ini jadi 40 gitu. Sebelum periode saya di sini. Ya, cuma yang kita bingungkan kenapa orang menggugatnya jadi 35. Ya kan? Gugat aja. Begitu dia punya hak memilih, maka dia berhak untuk dipilih. Oh, itu lebih konkret. Bagus lagi. Iya. Bagus lagi. Apa bukan Ya, itu ya. bukan radikal, tapi basis filosofi. Ya. Itu benar. Masuk basis argumentasinya. Iya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah Naik kalau dari nanti 35 ke 40 pun nggak jelas argumentasinya sebenarnya kan nggak jelas. basisnya. Iya. Nah, Tapi ada yang dipelihara. Nggak ada seperti- kalau soal PDI basis gimana, argumentasinya apa kan kita harus lihat risalah Iya, iya, pembuatan undang-undang makanya. pasti ada dong. Iya, iya. Nggak mungkin tiba-tiba jadi Iya, iya. Mana norma. bisa kita akses itu, Bang? Bisa Gampang sih di ini website Iya. DPR ada. Bisa dibuka, Ada, bisa ada. dibuka, bisa Ada. dibuka, bisa. Oke. Original Nggak mungkin intentnya asal-asal. ya. dapat di situ. Nggak mungkin asal-asal. Iya. Gimana Bang Deddy? Apa tuh? Melihat dispute ini PDI melihatnya bagaimana? Saya nggak mungkin keluar dari sikap DPR kan, dan partai setahu saya menyatakan tuh menyerahkan kepada MK. Ya, monggo gitu. Nggak, menurut Bang Denny, usia 40 tahun ke bawah itu masalah untuk memimpin negara. Usia 40 tahun masalah.
40 tahun ke Masalah bawah. nggak ya? Gua nggak mau permasalahkan deh. Gitu Oh, nggak mungkin mau lebih gampang, mempermasalahkan. nggak mau mempermasalahkan. Iya, iya. Berarti mau 40 mau enggak ya Bapak ini Sekarang aman-aman pelulah, aja. suka kalian Cuma kasih. itu aja, di bawah 40 itu boleh makan bebas. Cuma itu aja. Iya, makanan agak variatif. Ada variatif. Ya kan? Apa aja dimakan termasuk rayuan. Nah, sudah, ya. Itu aja, cuma itu. Mas Huda gimana Mas Huda melihat ini? Ya kalau toh ini MK memutuskan bisa, saya kira masih butuh banyak tahapan politik kalau mau dipakai oleh figur siapapun ya. Artinya meyakinkan poros dari semua koalisi itu tahapan berikutnya. Dan apakah Mas Gibran nih. ya siapapun Siapapun Ini udah figurnya kan step ahead, tiba-tiba kita nanya masih di sini nih. siapapun Kita nanya masih di sini. Kalau nggak Mas salah, udah dari proses politik aja. Pertanyaannya sama Mari, 40 tahun ke bawah itu masalah apa enggak? Iya. Langsung setelah ini kalau putuskan kita harus berkoordinasi sini. Udah sampai sini kawan. Kawan udah udah kayak dibayang. itu Anda salah, Anda salah. Jawaban itu menyatakan itu masalah. Karena begitu muncul masalah, kami harus berkoordinasi. Kalau itu bukan masalah, kami santai aja menunggu Iya. sampai batas. Iya, itu masalah berarti. Kita masih nanya hulu. Iya, kita di Muara kawan udah normalisasi kali di Muara Udah kita buang naturalisasi. sampah. Udah naturalisasi. Iya, iya. Jadi masalah ya Mas udah berarti. Jadi masalah ya. enggak masalah. Ya tadi itu masih banyak proses panjang Mas. Proses Enggak masih- yang 40 tahun ke bawah ini loh. Masalah enggak? Pimpinan negara 40 tahun ke bawah problem nggak buat PKB? Atau Mas Huda lah secara pribadi? Opini saya nggak masalah. Enggak masalah. Salah tesis Anda, Bro. Enggak, Sama seperti Prof. Saya sama, nggak masalah. Bukan. Selandia Tadi Baru nggak masalah. Anda menganggap beliau masalah. Makanya langsung Bukan, ke hilir ini opini nih. saya tidak masalah. Langsung bikin turap ini loh Enggak, dikali. menurut beliau opini dia pribadi gitu ya, enggak masalah. Betul. Opini cawapres partai masalah. Oh, agak mirip Caimin ya? Apa? Caimin, kalau Saya nggak apa-apa. Kalau nggak mendampingi Pak Prabowo gimana? Oh, kayak saya sebagai Caimin nggak apa-apa. Partai saya belum tentu. Tuh. Oh, agak mirip nih. Agak mirip. Tapi memang bisa Mas ya. Huda gitu Dit, juga nggak? Memang Iyalah. bisa. Memang bisa partai ini bergerak di luar keinginan Caimin. Golkar Iya. PKB. Nah, ini emang lagi musim split personality. Nah, ini emang lagi musim split personality. Kita harus hati. tergantung faksi mana. Anda kenapa bawa-bawa Tapi Golkar kalau ini barusan? kan nggak, faksi tunggal lagi. Anda kenapa bawa-bawa Golkar barusan? Ya karena Pak Luhut mau katanya. Di acara Rossi. Pak Luhut mau. Asal jangan ribut. Pak Bahlil berniat. Asal jangan ribut. Ya, jangan Pak ribut. Erlangga paten ini Berniat- masih berniat apa solid. Hah? Ini tema lain. Tema lain ini gini. Enggak. Ini sama di persimpangan jalan. Oh iya. Coba deh ya, Idam kalau ada. Itu ada kalimat begini nih dari Pak Erlangga. Kalau bukan saya bisa Gibran. Coba cari aja Google. Oh ya. Ada kalimat itu. Persimpangan jalan, Coba Google aja. Google. Iya. Ada. Prof baca yang mana sih? Banyak saya baca dari mana. Online lain kan. Enggak, baca media Jangan-jangan online apa sedang baca baca WA WA nih, Bro? sendiri. Enggak. Jangan baca WA, Bro. Kalimat. Jadi ada peluang untuk juga masuknya Gibran di situ. Oke. Ya. Jadi PKB gimana kesimpulannya tadi? Oh kalau bagi Mas Huda? nggak ada masalah. Tapi untuk pencapresan sebagai- cari lagi deh. Pasti ada yang Ini mengatakan di situ. ada. Nusron yang ngomong nih Yaitu. bahwa ini juga ideal katanya Prabowo Gibran ini. Nah, enggak ada juga Pak Erlangga. Ini udah hilir Coba. banget. Coba ketik keywordnya dengan Pak Erlangga. Udah. udah. Saya nanti Nggak ketik. mungkin kutipan Pak Erlangga di bawah kutipan Nusron kan nggak mungkin. Nggak mungkin karena Di kan lebih atas banyak yang kan. baca mungkin Nggak ada Yang yang nggak muncul. mungkin kutipan Erlangga fotonya Coba. Nusron. Coba dicari pelan-pelan. Ayo sambil. Acaranya harus jalan, Bro. Iya. Kalau kita nyari Mari semua, kita berhenti sebentar buat mencari. Itulah gunanya kita kasih kode Pak Idam ini Pak kan. Idam, Lebih Pak banyak Idam. waktu di belakang kan. Tapi itu artinya sudah masuk lah. Iya. Gibran antara lain di Iya. Berarti- Tapi PKB sama nggak aspirasinya kayak Mas Huda tadi menurut Anda? apanya? PKB selaras sejalan nggak dengan aspirasinya Mas Huda? Iya. Oh nggak ada masalah kalau pribadi-pribadi.
Betul kan? Kan agak sering kita dukung partai Split personality, Iya, iya. pribadi dan partai. Betul. Iya kan? agak sering gitu Gimana, Mas? sekarang. Kayak Bang Ya Deddy kalau juga, saya split oke personality. aja nih, tapi nggak tahu nih total politik kan sama Tapi kayak udah gitu. disimpulkan Apa? bahwa kalau persoalan itu saya nggak ada masalah. Oh, nggak ada Tuh masalah. ya. Tapi pada konteks Pencawapres pencawapresan ada masalah. masih panjang dan gitu. Panjang. Prosesnya masih panjang. Iya. Nggak, ini soal umur nggak ada masalah. Jadi kalau nggak ada yang bermasalah, kenapa sulit diubah ya? Enggak, kan baru dicoba. Oh iya. Kan kita bisa saja mempertanyakannya bukan karena apakah masalah atau nggak masalah. Pertanyaan kan juga mungkin apakah memang urgensinya ada atau timingnya tepat. Betul. Kan bisa itu juga. Kalian kan selalu masalah nggak buat lo. Ya nggak Iya. gitu juga. Oh, timingnya menurut Anda Ya gimana? kalau nggak tepat Itu saya nggak mau berpendapat. Yang lain lah berpendapat. kalau nggak tepat Kalau timingnya saya kan udah masalah jelaskan juga dari bang. awal. Bang, tapi kan paten Kalau banget saya kalau nggak ada melihat urgensinya. Ya, nggak Ah, ada. tuh. Tetapi kan orang lain berpikir lain. Nah, sih. ini Ini penting jawabannya. nih. Ini yang kita cari. jawabannya. Jangan menyerahkan. Ini yang dicari media nih bang. Ini. Jangan menyerahkan. Kayak tadi Anda di awal itu loh, makan Jangan uang. buat keingintahuan kalian. Iya, ini. Tapi kutip sebagai gua pribadi. Iya. Nah, gitu. Nanti judulnya PDIP .2. Jangan. Suka jahat ya, Gua tidak berbicara sebagai PDIP. Walaupun kalau wartawan Gua sebagai ambil gambar. Kalau kader semua- partai itu status melekat atau enggak nih? Iya. Bang? Enggak, itu melekat, tapi saya di sini sebagai pribadi. Sebagai politisi. Jadi nggak bisa Ini ditulis. sama juga, betul. sama juga kayak Jaimin. Khusus kalau Itu berbicara melekat tapi Anda- saya sebagai Ini lagi Anda trennya secara- split personality, Bang. Bang, Anda secara ideologi sudah nadiin Anda sih, Bang. Cocok baca ini. sama. Kader itu status melekat. Pak, Tapi ini saya sebagai pribadi. Pak ketawanya dihabiskan dulu Pak. saking lucunya. Kan memang hari-hari ini kita ditontonkan kan split Iya. personality. Hampir semua orang mengalami itu. Dan biasa Ya, saya kan aja. bagian dari tren juga. Ya, biasa aja. Tren gitu. global. Gimana kalau Gerindra gimana, Bang? Tapi personality juga nggak? Iya. Apa maksudnya Soal gimana? ini secara prinsip 40 tahun pertanyaannya sama semua nih. Oh. 40 tahun pemimpin republik ini masalah apa enggak? Nggak ada masalah, 40, 35. Kalau saya bahkan kalau 17 ya disampaikan Pak Egi nggak ada masalah. Jadi Clear. ketika dia cakap secara hukum, mampu bertindak dan dia enggak 17, mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, ya menurut saya sih sah mendapatkan hak untuk mengajukan diri sebagai capres, ya wapres. Ini nggak mikir langsung, Bos. Ini sudah dapat nih jawabannya Ada. CNN. Jadi Ridwan Hisam sebagai ini Pakar. anggota Dewan Pakar Partai Golkar mengungkap alasan ketemu dengan Ketua Umum partainya Erlangga Hartarto dan menanyakan kenapa tak kunjung mengambil sikap soal arah dukungan. Ridwan mengaku sempat menemui Erlangga di tengah isu musyawarah Munaslup itu, ya kan? Kemudian Ridwan mempertanyakan kenapa nggak kunjung kepada Ridwan. Erlangga menyatakan dirinya sedang menunggu jawaban dari atas. Dari atas. Cerita Ridwan ini. Ya. Dewan Pembina maksudnya. Nggak tahu dari atasnya siapa nih. Di atas Golkar kan Dewan Pembina. Di atas Mungkin ya. Selain itu Erlangga juga sedang menunggu Jaman hasil Pak Harto gugatan di kali. Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres 35 tahun untuk mendorong Gibran Rakabuming. Nah itu loh. Yang merupakan kader PD Perjuangan. Nah, tunggu Ya, putusan masih kan, MK masih. 35 Sampai hari ini tahun masih. ya kan. Siapa Gibran kita lihat nanti. Jadi Ridwan melaporkan hasil pembicaraan dari Gibran Ridwan melaporkan hasil pembicaraan Erlangga. Oh, kan bukan Erlangga kan? Apa? Oh, dia ngomong sama Erlangga. Iya, ke Ridwan. Prof, bayangkan ya. Ini Nusron juga 11-12 lah itu. Iya sama, seiring sejarah. Bayangkan Golkar, partai terbesar kedua, harus mempertimbangkan Keputusan MK. putusan MK yang membawa nama kader PD Perjuangan sebagai pertimbangannya. Kayaknya Ridwan ini sama Sur kali Mas PD Nusron Perjuangan. bareng menghadap nih sama Erlangga. Iya. Infonya sama, Bro. Iya. Kalau dibuka lagi ada orang ketiga Bang. Ya, tapi Bang Deddy, harusnya kan PD Perjuangan kan untung ya kalau Mas Gibran nyalon nih. Untung nggak Bang?
kalau menang punya presiden. Gimana kau bisa berpendapat bahwa PDI Perjuangan bisa untung? Enggak, kalau kita sudah punya calon presiden. Enggak gini bang, ini cekinongkang ini. Oh enggak, kita kan bukan partai pragmatis, Pak. Oh, sama Nggak ada jawabannya. cerita itu, Ini lagi Pak. menguji dia. Bang Panda minggu lalu ditanya hal yang sama ini. Konsisten. Sama jawabannya. Konsisten. Nggak ada cerita Jadi, itu. Karena Kita. kalau menang punya presiden, Kalau kalau kalah kalah punya wapres. Iya. Kayak dulu Pak JK 2004. Coba cek dalam sepanjang pengalaman PDI Perjuangan apakah pernah terjadi. Saya ambil contoh aja Gubernur Kalimantan Tengah. Kita mencalonkan si A, Willy, lalu ya. salah satu kader kita nyalon sendiri dan menang. Jadi begitu dia mencalonkan diri, seketika kita pecat. Dan ketika dia menang ingin kembali ke PDI Perjuangan, tidak pernah dikembalikan KTA-nya, Pak. Jadi nggak ada sejarah itu dalam kita. Cekinongkang, Ini bukan partai cekinongkang kaleng-kaleng, Pak. Berarti kalau Mas Gibran kemudian akhirnya sesuai skenario yang tadi diterawang oleh Prof EG itu, berarti otomatis KTA akan dicabut. Otomatis. Menurut aturan dan fatsun serta kebijakan yang ada kita, yes, seketika. Oh, nggak bisa Headline. Nggak ada, kita bukan kayak partai yang lain. Headline lagi. Maju di luar rekomendasi, terus menang balik, nggak ada. Kita nggak ada sejarah gitu, Pak. PKB siap nampung nggak kalau dipecat? Kalau Mas Gibran dipecat, PKB siap nampung nggak? Kita belum ada opsi lain selain Selain Caimin. Enggak, dia menampung. Padahal pertanyaannya pun beda kan. Menampung, Mas. Mengkaderkan, mendahdiinkan Mas Enggak, sebetulnya Gibran. malam ini ya rata-rata kita di bertujuh ini split personality. Enggak, jangan tuduh-tuduh orang lain. Karena kalau kita tanya, ada masalah nggak dengan 35 tahun? Nggak ada. Hah? Oh, saya bilangnya tidak, ngapain saya permasalahkan? Iya, betul kan? Iya, bukan tidak ada masalah. Tapi Oh, timingnya itu ngapain Tidak saya urgent, permasalahkan? tidak urgent, intinya tidak urgent. Kata Bang Deddy ngapain saya permasalahkan, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Atau Kalau tidak saya masalah. pribadi ya jujur ya, orang yang bukan orang lah, tapi itu hak mereka lah. Ya. Ya kalau saya melihat, ya ini kan itu tadi yang saya bilang ini sebenarnya udah jalan yang lurus. Tuh, Ya. 35 tahun nggak masalah. Udah gitu loh. Jadi tetapi kan dibuat jadi rumit. Tuh, Karena kenapa apa? dibuat jadi rumit? 35 tahun nggak masalah. Kenapa dibuat jadi rumit? Ya udahlah, belum Akibatnya selesai, baru belum rumit. selesai. Tahan dulu, Prof. Tahan dulu kawan. Ini belum. Akibatnya baru rumit. Akibatnya. Tapi semua yang di sini Setuju. Oh, akibatnya yang dipusingkan Mas sudah tadi, Adi Hilir tadi kan. Hilir. persimpangan Proses jalan. politik masih panjang. Menurut saya yang Sinkronisasi persimpangan nih. jalan. Yang Kalau paling menurut persimpangan saya jalan yang ini. paling dipusingkan di sini Pak Jokowi. Oh. Kok gitu? Menurut saya begitu. Oh. Saya Headline lagi nih, punya pemahaman. Nih. Pak Jokowi itu tidak menginginkan Gibran jadi wakil presiden. Oh. Kalau menurut saya pribadi ya, kecuali Pak Jokowi yang saya kenal berbeda. Oke. Ya. Tapi kalau Gibran belum pernah nolak. Yes. Makanya saya bilang siapa yang paling pusing dengan urusan dorong-mendorong Gibran ini? Pak Jokowi. Oke, benar. Karena Pak Jokowi Loh, dia kan dilibatkan dalam satu pusaran yang membuat dia serba salah. PDI Perjuangan melihat siapa yang paling berkepentingan mendorong-dorong Gibran jadi wapres ini. Loh, yang gugat di MK dong. Siapa yang ada di belakang mereka yang gugat di MK kan kalian lebih tahu dari saya. Enggak Nggak ada tahu. Oh ya berarti sama-sama nggak tahu kita. Dan bagian, tar dulu, bagian yang ini split personality lagi. Apalagi ini. Iya, iya. Enggak, maksudnya That's for ada me. orang tahu tapi pura-pura nggak tahu. Iya. That's for me to know and Kalau- for you to find out. Ya, Ya. kalau kata Bang Habib banyak benarnya tapi belum tentu tepat atau enggak. host adu perspektif nggak tahu, Bang. Tapi kalau Ari Putra tahu. Apa tadi bahasa Bang Deddy apa? Iya. Kader apa? Kader partai itu melekat, tapi ini saya sebagai pribadi. Aduh, ampun. Sebetulnya jawaban yang paling aman, saya tahu persis. Ya kan? Tapi untuk lebih tepatnya, tanya Mas Gibran. Kok Gitu. penuh nunjuknya ke Bang Habib? Kan tadi gitu. Benar, tapi kadang-kadang harus diuji tepat atau tidak. Gitu ya, Mas tadi Gibran kan? tuh jawabannya sama kayak host adu perspektif, Prof. Yaitu? Saya nggak tahu loh ya. Nggak tahu loh ya. Yang bilang Anda tahu juga bukan nggak ada. Bukan ini bukan saya yang ngajuin. Bukan, yang bilang Anda yang ngajuin siapa? Ya makanya kalau melihat Gibran, lihatlah apa yang dia tidak katakan, bukan apa yang dikatakan. Karena apa yang disampaikan Gibran tuh suka membingungkan kan. Gimana? Saya sendiri suka bingung. Gimana? gitu. Misalnya. Iya, nggak jelas. Misalnya. Apa yang tidak dia katakan? Yes. Misalnya, Misalnya.
Oh, dia nggak katakan dari mana kita tahu. Ya makanya kenapa ditanya? Gua kan cuma mau bilang itu. Ini kuat ya kan? Yes, Dia nggak katain kok kita bisa tahu. Mas sudah. Di sini nggak boleh terlalu humble. Harus rebut ini mikrofon. Mikrofon Udah ada Dedi. Gak kan kegundahan kami sama. Hancur. Kegundahan ini sama. Iya. Berarti Nggak mudah ya? Nggak Bukan, mudah. maksudnya kegundahan itu karena sampai hari ini belum jelas kita punya wakil. Jadi kan kita juga pusing mau konsolidasi, benar nggak? Betul. Iya. Nggak gundah ya? Yang mana? Ya kalau kami kan normatif ada deadline ya di PKPU di undang-undang di Oktober gitu kan. 19. Ya, 19 sampai 25. Oktober. Dan apa yang terjadi ini kan bukan hanya dialami Pak Prabowo sendiri kan, capres-capres yang lain kan kurang lebih sama, ada dinamikanya masing-masing. Dan juga ini bukan yang pertama kali ya kami mengalami situasi seperti ini. Pak Prabowo kan sudah beberapa kali maju ya, hal-hal seperti ini pernah kami alami juga di masa-masa sebelumnya. Jadi hal-hal yang tadinya sangat sengit ya, akhirnya kan bisa diputus dengan rileks ya. Tadinya kita harus capres semua, koalisi ya, semua koalisi ada 5 partai mau capres semua misalnya kan. Sekarang kan ada yang sudah mulai ngomong lain. Itu contoh dalam 3 periode 3 kali Pak Prabowo maju sebagai maju di pemilu ya, maju pemilu pilpres wapres. Jadi menurut saya ya santai saja ya, kita nikmati ini dinamika politik ini. Toh ini juga bukan zero sum game pastinya di 2024 ini. Ya. Pemilu pada umumnya idealnya bukan zero sum game, tapi lebih nyata lagi di 2024 ini bukan zero sum game. Saya yakin itu karena kita nggak ada pertengkaran yang ekstrim antar kubu dan lain sebagainya. Yang terjadi sekarang kan misalnya ya ini soal capres cawapres, soal siapa didukung siapa, soal format koalisi. Ya, ini jauh lebih renyah lah ya, jauh lebih ringan lah yang kita quote and quote pertengkarkan saat ini dibanding 2 pemilu kemarin. Tapi akan berbeda kalau menurut saya, karena polarisasi dalam pemilu itu nggak terhindarkan. Karena kita menganut sistem 2 putaran. Jadi yang berkelahi kemarin itu kan sekarang terbelah-belah. Tetapi pada putaran kedua, saya berpendapat akan terjadi itu polarisasi. Karena pihak-pihak kubu-kubu yang dulu saling berantem itu pada akhirnya harus berhadapan-hadapan. Jadi kita harus siap juga, itulah dinamika politik hari-hari ini. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia juga seperti itu. Oh jadi bukan Di friendly Amerika match juga. seperti yang dibayangkan Bang Habib gitu ya, friendly match gitu ya. Artinya Ya, di permukaan Ya di panggung nggak bisa lah friendly match. nggak Tapi kan di seideal bawah, itu, tapi kan kita sama-sama ikhtiar ya. Taruhlah ada putaran kedua segala macam, tapi saya pikir semangatnya itu semua sama, ya kan? Nggak ada lagi semangat berantem, gitu loh. Dalam konteks yang ekstrim. Yang friendly match ya. cuma 0-0 tuh lawan Palestina ya. Ya. Yang selebihnya ada yang menang, ada yang kalah loh itu. 2-0 dan sebagainya. Ya. Mas sudah. Ya. Tapi potensinya ada, bila saya sampaikan juga sama. Oh, sama ya. Jadi Apapun, potensi polarisasi potensi 2024 ada. ada, Mas Nggak ada. Habib. Di mata saya Iya nggak ada masalah, Jangan-jangan tapi itulah masih sama makanya ikhtiar seperti semangat 2019. kita semua. Yang saya tangkap ya, Mas, teman-teman sahabat kami PKB, PDIP, semangatnya itu kita kapok lah dengan polarisasi, dengan berantem, dengan pertengkaran. Polarisasinya itu ada, kita tapi kapok. polarisasi yang ekstrim gitu ya. Yang polarisasi kan pasti ada. Pasti dong. ada, ya. Cuma Ada. ekstrim ini gitu ya. Iya, yang Ya, seperti antagonis. yang dulu kan Yang ekstrim. antagonis ya. ya Ini kan tadi alternatif proposalnya belum ada nih, baru satu opsi yaitu Caimin cawapres gitu. ya. Apapun Nah, koalisinya. Nah, apapun itu sambungannya koalisinya. penting juga Nah. itu. Caimin cawapres apapun koalisinya. Di 2019 dulu lebih radikal menurut saya. Apa? Itulah pertama kali saya lihat billboard cawapres ini loh. Biasanya orang billboard capres kan. Nah, pertama kali kita lihat di 2019 ada orang pasang billboard tulisannya cawapres zaman now, Caimin gitu kan. Nah, ini tapi pada faktanya yang maju Kiai Ma'ruf kan Ya. menjadi wakilnya Pak Jokowi. Nah,
saya rasa di 2019 juga itu juga satu-satunya pilihan dulu dari PKB gitu kan. Istilahnya call tinggi nih gitu Sama kan. nih posisinya sama kayak Mas Huda kalau Lebih- 5 tahun lalu kayak gitu. Oh ya? lebih paten yang lalu. Ada billboard. Kalau sekarang billboard cawapres nggak ada kita lihat. lebih kan. humble lah Gus Imin aja kan. Gus Imin Enggak, begini kan. sekarang 2000 ini yang Ada. saya lihat itu capres. Iya. Billboard Billboardnya. Caimin capres kan? Iya, Muktamar memang permohonan capres. Ya, capres Capres sekarang. tinggi lagi, Naik Pak. oktavnya dong, Ri. Naik. Lebih Nah, naik. Tapi proposalnya cawapres nih ternyata. Cuma billboardnya di Pancoran memang belum ada, Iya. jadi kita belum lihat aja. Nah Mas, gimana nih dulu itu, kalau nanya dulu ya, kan bisa berubah dari call tinggi ke ya udahlah Nggak dapat sama sekali. interest, yang penting idenya Caimin, interestnya Caimin bisa diakomodir, kita gabung gitu kan. Kan dulu sempat ada cerita dari salah satu ini orang waktu itu akan ada poros ketiga juga di 2019 yang dimotori oleh Caimin kan dulu. Nah tapi enggak, ternyata gabung ke Pak Jokowi walaupun Caimin bukan cawapres. Artinya prasyarat untuk menurunkan Call call itu ini- sampai akhirnya menerima. Iya. Jadi only game in town-nya Caimin harus ada di kertas suara gitu. Nah, iya. Itu apa? Kalau Kan sekarang dulu kan Itu postulatnya pengalaman sama. dulu ya. ya kalau sekarang Dan udah kita nggak- mau nggak- sempurnakan hari ini. Bang. Call Opsi. tinggi terus nih sampai habis nih. Dan potensinya ada. Pak Prabowo sekali lagi kita meyakini bisa untuk memastikan koalisi ini bisa berlayar sampai nanti di KPU. Ini kok akan kayak gini terus Mas sampai akhir. Sampai hari ini dengan konfigurasi format PKB Gerindra belum ada Nah, nama lain. apa yang membuat PKB lebih yakin hari ini ketimbang 2019 nih? Pemilu tahun ini tidak diikuti oleh incumbent. 2019 itu kan ada Pak Jokowi periode kedua. Jadi pasti beda banget. Pemilu 2024 ini kilometer nol. Artinya semua kader partai punya potensi untuk maju. Dan sebenarnya banyak yang menjadi pertimbangan PKB. Kenapa Caimin harus maju? Sebenarnya Caimin sendiri juga tidak terlalu ngotot sebenarnya. Kami kader semua yang bekerja supaya Caimin harus maju. Desakan anak-anak muda inilah ya. Ya, karena Caimin memberi ruang betul pada anak-anak muda dan ini bagian dari Caimin yang bisa mengelola partai ini dan menempatkan anak muda dan teman-teman yang muda mendorong dia. Kotel efek itu penting 2024. Kita merasakan betul. PKB punya target untuk bisa naik menjadi partai papan atas, untuk bisa masuk paling tidak 3 besar. Kan sekarang kita partai menengah ya, papan menengah. Nah, salah satu yang kami hitung adalah soal kotel efek pilpres ini. Nah, kita meyakini dengan kekuatan Nahdien, kekuatan PKB bisa mengerek benderanya masuk dalam posisi partai atas. Kalau Caimin bisa masuk dalam kotak suara pilpres. Oh ini benar-benar matematika elektoral berarti ya Mas ya? Untuk partai ya, bukan hanya Itu untuk satu hal Caimin. ya. Ya. Hal yang lain kan Meskipun Caimin kata Mas Huda tadi nggak begitu ngotot, yang ngotot Mas Huda, Gus Jess dan kawan-kawan ini. Ya. persis sekarang itu tugas sejarah di mata kami ya. Hari ini dari format koalisi itu hanya Caimin ya sekarang yang merepresentasikan figur dari NU. Nah, kembali lagi nih. Kembali lagi. Pak Erik, Naturalisasi. Enggak, udah dibilang tadi kata Mas Huda. Di antara nama-nama yang muncul ya. Bang Sandi Gitu ya? juga udah jadi hijau sekarang. Ya Mas Andi. P3. Udah NO. NO. Sandiaga Uno. NO gitu. Untuk ngomong NO udah, ya. Uno untuk NO katanya. Iya. Tapi Pak Idam udah muncul nih, udah di ujung Iya. nih kita nih. Apa Idam? Aduh. Belum ada jejaknya, belum ada Belum jejak. jejaknya. Ini lontang lantung nih. Iya. Jadi kalau pertanyaan Ari relevan. Ini apa karena yang- ngegas di depan akhirnya jadi lemot di belakang. Ya udah Lu keluar duluan semua sih. soalnya. Abang udah. Ini KPI udah tercapai semua, Iya. Bang. Ini udah. Bonus aja nih, bonus. Kan? Syukur-syukur dapat lagi gitu Iya. kan. Jadi Mas kalau 2019 kata Ari tadi pertanyaannya, apa yang bikin PKB dan Caimin mau menurunkan call-nya sehingga menerima Kiai Ma'ruf?
Ya. Tadi katanya ya 2024 pasti game-nya berbeda. Ya, karena ini kilometer nol. Ya dan juga pasti kan elit-elit politik pikirnya, nah paling Caimin ntar juga ikut. Dulu kan Waktu ikut itu terus. semangat untuk bikin Poros. hanya 2 poros kan kuat. Gitu. Dan hari ini kalau ada yang mendorong untuk hanya 2 poros itu nggak relevan. Karena tidak diikuti oleh incumbent gitu. Nah pada konteks itu PKB merasa opsi untuk paling tidak 3 poros itu menjadi penting. Dan itulah yang lalu kenapa PKB yakin kalau ada 3 poros semestinya Caimin pasti bisa berlayar. Poros apapun itu. Oh berarti. Misalnya kalau nanti buntu dengan Mas Habib, kita meyakini masih ada poros yang bisa didorong. Oh, jadi daripada kompromi mendingan bikin poros baru gitu ya, Mas Huda ya. Sekali Itu lagi opsinya proposal kita, sementara itu. iya, kita belum ada ruang kompromi untuk tidak mencapres atau mencawapreskan. Ada nggak posibilitas apa yang misalnya gini, saya Pak Erick Thohir nih, Mas Huda yang baik hati, penguasa Jawa Barat, apa yang bisa saya lakukan sehingga PKB mau menerima kehadiran saya dan mendukung saya menjadi pendamping Pak Prabowo? Emang gitu Pak Erick? Enggak ngomong? misalnya kan Kita nggak bisa ngandai-ngandai ya. Tapi prinsipnya Proposal seandainya rayuan itu ada, proposal itu ada. Saya belum bisa membayangkan bagaimana meyakinkan semua kader, semua pengurus yang hari ini memastikan semua mendorong ke sini. Mantap juga ya. Ini Neo Caimin ya. Neo Caimin nih. Neo. Karena apa? Karena untuk keputusan perlu meyakinkan satu-satu dulu Caiminnya yang sekarang nih kan. Lagi-lagi, tadi kata Mas Huda postulatnya, Caimin nggak terlalu ngotot, kami Ini yang yang ngotot. Nah, artinya perlu diyakinkan bukan Caimin, tapi kami. Ini yang perlu diyakinkan. Sesuai dibisiki Caimin tentunya kan. Nah, gini kan. Halo Pak Erick. Ini Pak Idam udah keluar. Oke, Pak Idam. Sip. Kata penutup gimana? Kesimpulan langsung lah. Kesimpulan. Oh iya, ada 4 hal. Yang pertama, semua yang ada di sini menyatakan persimpangan jalannya itu benar. Walaupun Dedi agak berbeda. Karena dia mengatakan, Jalan lurus. walaupun ini persimpangan jalan, tapi jalannya lurus. Iya, Kenapa kalian bengkok-bengkokkan? Iya. Yang bengkok tuh jalan tikus aja kalau yang kalau kedua, di- Tersesat di jalan yang lurus. Nah, kesimpulan pun kalian korupsi. Iya. terus yang kedua, Saya selesai. semua ini nggak ada yang mempermasalahkan capres 35 tahun. Ini tidak mau mempermasalahkan. Ngapain saya permasalahkan gitu? Tapi nggak ada yang mempermasalahkan 35 tahun. Termasuk Deddy Sitorus. Ya, mengenai Gibran mau maju atau tidak, kalau dengar-dengar dari kalimat yang tadi, betul ya? Kita melihat Gibran mau, ya kan? Siapa tahu ada perubahan. Kan ada zaman perubahan gitu ya? Dunia sudah Zaman Dia berubah. nggak sudah nolak, berubah. dunia sudah berubah, Zaman dia sudah nggak berubah, nolak. ya. Sama kan? Nggak Dia nggak nolak. nolak. Nggak nolak. Nah, saya belum tentu juga setuju kalau nggak nolak itu. Nggak tahu. Nggak Pasti nolak dia tuh nggak tahu. Ya, nggak Jadi nolak. minimal malam ini kita bisa bilang Gibran tidak nolak. Kalau dinyatakan oleh MK boleh maju. Tapi sebagai pribadi Nggak nolak katanya. Nah cuma menurut Dedi tambahan 5. Menurut Dedi itu akan menimbulkan masalah bagi Pak Jokowi. Saya tambahkan itu juga akan menimbulkan masalah bagi Mas PDIP dan PKB. Hilir ini tadi hilir ini. Ya, Tapi kalau itu tidak diakui sama dengan split personality. Nah itu tadi. kalau Gerindra masalah nggak bro? Apa ya? Kalau buat Gerindra Oh masalah? nggak nggak? masalah. Kenapa? Nggak Kenapa? masalah, nggak masalah. Karena saya yakin Ya mereka nggak ada masalah, ngapain dipermasalahkan? Bener juga ente bang. senyumnya dia menandakan ada hasil pertemuan tadi yang kita nggak tahu. Karena pertemuan tadi diakhiri dengan tanda-tandanya. Tondo. Nah, kita nggak tahu tanda-tandanya kan? Mus Kita Mujiono. nggak tahu kan? Cuma Bapak yang tahu tanda-tandanya ya. Yang jelas bagus. Yang jelas bagus. Oke Pak Tarik, tutup Pak Tarik. Udah capek kita tiap minggu nutup nih. Iya deh. Nutupnya gimana ini Pak Idam, standarnya ini? kita sekali-kali nggak mau hadirkan Pak Idam sini ya. Udah. Ya sekian ada perspektif malam ini, sampai jumpa. Nah, udah.